Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman kisah kasus. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih telah play video ini. Kali ini kita akan bahas kasus yang gak habis pikir nih, yang terjadi di Patikraja, Banyumas, Jawa Tengah. Dalam satu malam, cowok ini yang masih muda menghabisi neneknya sendiri dan selingkuhannya di rumah neneknya. Mirisnya, jasad neneknya dibuang ke sumur tua dan jasad selingkuhannya dibiarkan begitu saja di dalam kamar. Bagaimana kronologi lengkap kasus ini, mengapa pelaku melakukan tindakan keji ini, dan pelajaran berharga apa yang bisa kita ambil dari kasus ini. Langsung kita bahas di kisah kasus sekarang. Di sebuah desa kecil biasanya menawarkan ketenangan, sebuah jeda dari hiruk pikuk dunia, di mana pintu-pintu rumah dikunci rapat dan keluarga berkumpul di balik kehangatan lampu temaram. Namun, pada Kamis malam 11 Juni 2026 di Desa Patikraja, Kabupaten Banyumas, keheningan itu bukanlah sebuah ketenangan. Itu adalah penutup dari sebuah skenario gelap yang ditulis oleh tangan seorang manusia. Dua nyawa melayang di bawah atap yang sama dalam rentang waktu yang hanya terpaut beberapa jam. Yang satu adalah seorang wanita lansia yang telah kenyang makan asam garam kehidupan, dan yang lainnya adalah seorang gadis muda yang masa depannya baru saja dimulai. Dan benang merah yang mengikat kedua tragedi ini adalah seorang pria yang seharusnya menjadi pelindung bagi mereka. Untuk memahami bagaimana sebuah tragedi sebesar ini bisa terjadi, kita harus melihat topeng yang dipakai oleh pelakunya. ANR atau D, kita sebut saja Doni, saat kejadian masih berusia 24 tahun. KTP-nya beralamat di Desa Kedung Randu, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Di usianya yang masih muda, dia sudah menikah dan memiliki dua anak yang manis dan lucu. Doni tercatat bekerja sebagai security di supermarket besar yang cukup ternama di Purwokerto sejak Februari 2026. Doni hanyalah seorang pemuda biasa yang sedang berjuang membangun keluarga kecilnya bersama seorang istri dan dua anak yang masih balita. Namun, di balik statusnya sebagai kepala keluarga, Doni menyimpan badai yang siap meledak, lilitan utang, ego yang terluka, dan desakan ekonomi yang tak lagi mampu ia bendung. Korban pertama, Nenek Kartina, usia 81 tahun. Beliau adalah nenek kandung sendiri dari Doni, seorang wanita tua yang menghabiskan sisa hidupnya dalam kesederhanaan di sebuah rumah di Desa Patikraja. Nenek Kartina cukup dekat dengan Doni sejak masih kecil, sehingga dia tahu ketabiat cucunya, termasuk kebiasaan buruknya yang kerap meminjam uang tanpa pernah kembali. Di sisi lain, korban kedua adalah AA. AA masih berusia 18 tahun. AA rekan kerja Doni di supermarket. Mungkin karena sering bertemunya AA dan Doni di tempat kerja, sering mengobrol dan merasa nyaman satu sama lain, mereka menjalin sebuah hubungan terlarang yang dijalani di bawah bayang-bayang pernikahan sah Doni. AA jadi kekasih gelap atas selingkuhan yang cukup bucin dengan Doni. AA diketahui memiliki motor Aerox baru, perhiasan emas yang melingkari jemarinya, dan karena harta inilah salah satu alasan peristiwa kelam ini terjadi. Tiga orang ini, Doni, Nenek Kartina, dan AA, akan berpapasan di satu titik takdir yang mengerikan. Kamis sore 11 Juni 2026, matahari sudah mulai terbenam di ufuk barat Patikraja. Doni mengajak istri dan kedua anaknya pergi ke lapangan Patikraja, di mana di situ tempat keramaian, ada permainan anak dan banyak jajanan. Kepada istrinya, dia berkata, ini adalah waktu untuk menyenangkan anak-anak. Namun itu hanyalah sebuah alibi awal. Sesampainya di sana, di tengah riuhnya suara mainan anak-anak, Doni menurunkan keluarganya. Dia pamit kepada istrinya dengan alasan ada urusan sebentar ke rumah sang nenek yang hanya berjarak 1 km. Sekitar jam 7 malam lewat sedikit, udara mulai mendingin. Doni mengetuk pintu rumah Nenek Kartina. Pintu dibuka. Di dalam rumah yang sunyi itu, Nenek Kartina tinggal sendiri. Tidak hanya sekedar silaturahmi, Doni mengutarakan niatnya yang sebenarnya. Dia butuh uang. Dia ingin meminjam uang lagi untuk menutupi lubang finansialnya yang kian menganga. Namun malam itu, Nenek Kartina sudah lelah.
Lelah dengan janji-janji palsu sang cucu yang bukannya mengembalikan utangnya malah meminjam lagi. Nenek Kartina pun menolak memberikan pinjaman. Kalimat demi kalimat keluar dari mulut sang nenek, mengungkit utang lama yang menumpuk, meminta Doni untuk mulai hidup dengan benar dan membandingkannya dengan cucu-cucu lain yang lebih sukses. Di telinga Doni yang sedang frustasi, kata-kata itu tidak terdengar sebagai nasihat, melainkan sebagai hinaan. Nenek Kartina kemudian berbalik, melangkah menuju ruang sholatnya untuk menunaikan ibadah Isya, dan membiarkan Doni duduk di ruang tengah. Dia tidak pernah tahu bahwa keputusannya untuk berbalik adalah momen terakhirnya melihat dunia, dan itu merupakan sholat terakhirnya. Di saat duduk terdiam, namun emosi Doni tersulut. Matanya gelap. Di sudut ruangan, pandangannya menangkap sebuah benda, sebuah palu besi. Tepat setelah Nenek Kartina menyelesaikan sholatnya, hantaman keras palu besi mengenai leher bagian belakang wanita tua itu. Tubuh ringkihnya roboh ke lantai. Takut sang nenek masih bernyawa dan bisa berbicara, Doni mengambil seutas tali rafia. Dengan dingin ia menjerat leher nenek kandungnya sendiri hingga napas terakhirnya berhembus. Doni tidak menunjukkan kepanikan. Dia mengambil selembar kain sajadah lalu menutupi tubuh kaku sang nenek di ruang salat. Dia membersihkan sisa cairan merah yang berceceran dengan kain lap. Setelah dirasa cukup bersih, Doni berlanjut membuka lemari, menggasak sebuah handphone Samsung dan uang tunai senilai 220.000. Ya, kita tidak salah dengar, hanya 220.000 rupiah dan handphone harga dari sebuah nyawa. Doni kemudian mengunci rumah itu dan kembali ke lapangan untuk menemui anak istrinya, bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa. Bahkan ia sempat menggunakan uang curian itu, 10.000 untuk membayar tiket wahana anak dan 20.000 untuk membeli jajan. Jika kita mengira kebiadaban Doni berhenti sampai di situ, ternyata salah. Uang 220.000 dan satu handphone tentunya tidak cukup untuk menyelesaikan masalahnya. Rencana kedua yang jauh lebih keji telah tersusun di kepalanya. Target berikutnya adalah AA, kekasih gelapnya. Entah apa yang membuat pikirannya sampai tega akan melakukan tindakan keji berikutnya. Sekitar jam 10 malam, setelah menitipkan anak istrinya di warung seorang teman, Doni menghubungi AA. Dia mengajak gadis itu bertemu di kawasan Pabuaran, Purwokerto Utara. AA yang tidak menaruh curiga sedikit pun datang dengan mengendarai motor Aerox kesayangannya. Bahkan senang akan menghabiskan malam dengan Doni. Mereka sempat pergi ke Batu Raden untuk nongkrong menikmati angin malam. Hingga sekitar pukul 00.20 dini hari, Jumat 12 Juni, Doni melancarkan tipu dayanya. Dia membujuk AA untuk menginap di rumah neneknya di Patik Raja, dengan alasan ingin mengenalkan AA kepada orang tuanya besok pagi. AA pun setuju. Mereka menuju rumah yang sama di mana sekitar 5 jam sebelumnya sebuah pembunuhan terjadi dan jasad masih berada di dalam. Di dalam rumah yang nampak nyaman, di bawah kegelapan malam, keduanya sempat ngobrol ringan di ruang tengah. Namun nampaknya hasrat keduanya tidak terbendung. Di kondisi rumah yang sepi, mereka sempat bercocok tanam di dalam kamar. Setelah selesai karena udara gerah, mereka pindah dan tiduran di depan televisi ruang tengah. Disinilah takdir menentukan jalannya dengan sangat ironis. Sekitar jam 2 dini hari, suasana sangat sepi, pandangan mata AA menyapu ruangan. Hingga matanya terpaku pada salah satu ruangan yang remang-remang. Di sana, di balik kain sajadah yang menutupi sebuah gundukan, AA melihat sesuatu yang janggal. Sebuah kaki manusia yang menyembul keluar. AA menoleh ke arah Doni. Wajahnya berubah penuh kecurigaan. Dia bertanya, "Mas, itu kaki siapa di sana?" Pertanyaan sederhana itu seketika meruntuhkan dunia Doni. Kepanikan luar biasa menjalar dadanya. Rahasianya terancam terbongkar. Tanpa berpikir panjang, untuk kedua kalinya dalam semalam, hanya rentang waktu 7 jam, Doni kembali meraih palu besi yang ia gunakan sebelumnya. Palu itu menghantam kepala AA. Gadis muda itu tersungkur, mencoba melawan, namun kekuatannya kalah jauh. Doni mencekik menjerat leher AA dan seketika AA pun terdiam. Namun sekitar setengah jam kemudian, ternyata AA masih sedikit bergerak. Untuk memastikan agar AA tidak terbangun kembali, Doni tega menginjak kepala gadis malang itu. Dan seketika AA pun menghembuskan napas terakhir. Dua wanita kini terbujur kaku di rumah yang sama.
Doni kebingungan bagaimana caranya agar aksi kejamnya tidak diketahui, bagaimana agar dia dapat lolos dari tindakan kejinya itu. Doni pun teringat jika di belakang rumah neneknya ada sumur tua. Sebelum fajar menyingsing, Doni menyeret jasad neneknya lalu membuangnya ke dalam sumur tua di belakang rumah demi menyembunyikan jejak. Doni juga menggunakan HP AA berpura-pura sebagai AA WA ke keluarga AA menginfokan kalau AA sedang pergi menginap di rumah teman. Sementara jasad AA dibiarkan tergeletak di dalam kamar yang sepertinya sudah jarang terpakai selayaknya gudang. Semua perhiasan, emas, cincin, gelang, jam tangan, serta handphone milik AA dilucuti oleh Doni dan disimpan di bagasi motor Aerox milik AA. Jumat 12 Juni 2026, sekitar jam 6 pagi, kecurigaan mulai muncul dari tetangga sekitar rumah Nenek Kartina. Lampu teras rumah masih menyala benderang, sesuatu yang tidak biasa bagi kebiasaan sang nenek yang selalu disiplin mematikan lampu saat fajar. Dikarenakan kekeraban yang terjalin cukup dekat dengan Nenek Kartina, tetangga pun mengetahui kebiasaan sang nenek seraya menganggap Mbah Kartina orang tua mereka yang sudah sepuh di desa itu. Kerabat dan warga mendatangi rumah tersebut. Ketika pintu diketuk, yang muncul adalah Doni. Wajahnya pucat, gesturnya gugup luar biasa. Ketika ditanya di mana keberadaan neneknya, Doni menjawab dengan ketus, "Nenek sedang pergi, cari aja sendiri." Melihat kerumunan warga yang mulai curiga dan berniat masuk ke dalam rumah, Doni tahu waktunya sudah habis. Dia berlari ke halaman menyalakan mesin motor Aerox milik AA yang plat nomornya sudah ia copot paksa. Warga mencoba menghadang, namun Doni nekat menabrak salah satu warga hingga terjungkal, lalu memacu motornya dengan kecepatan penuh menghilang di kelokan jalan desa. Warga pun semakin curiga mengapa sang cucu bertindak seperti itu. Warga yang berhasil masuk ke dalam rumah seketika berteriak histeris. Di dalam kamar, mereka menemukan jasad wanita muda yang bersimbah cairan merah. Namun warga tidak mengenal sosok wanita itu karena sebelumnya tidak pernah terlihat di desa. Warga terus mencari memanggil, "Mbah, Mbah Kartina, di mana Mbah?" Namun panggilan itu tak kunjung dijawab. Warga mencari di setiap sudut rumah dan memeriksa ke area belakang rumah. Mereka melihat penutup sumur terbuka. Ketika senter dinyalakan dan diarahkan ke dasar sumur, tubuh ringkih Nenek Kartina terlihat mengapung tak bernyawa. Kejadian ini segera dilaporkan ke Polresta Banyumas. Petugas pun datang yang turut menimbulkan kerumunan warga sekitar. Terkejut, kaget, dan marah atas insiden mengerikan yang terjadi, membuat keheningan desa Patik Raja terguncang. Garis polisi dipasang, jasad Nenek Kartina diangkat dari dalam sumur, dan jasad AA turut dibawa ke RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo untuk diautopsi dan pemeriksaan forensik tim medis lebih lanjut. Diketahui terdapat luka di kepala belakang, dagu, dan bekas jeratan di leher sang nenek. Dan di wanita muda juga kurang lebih sama. Penyelidikan dimulai memeriksa jejak yang tertinggal setelah kejadian. Ditemukan palu besi yang masih ada sisa cairan merah segera dibawa penyidik. Diduga itu adalah alat yang digunakan oleh pelaku. Di tempat lain, petugas memeriksa mendalam saksi yang melihat langsung. Atas rincian informasi dari saksi, kesimpulan sementara adalah tersangka dari tindakan sadis ini tertuju pada cucu sang nenek. Pengajaran besar-besaran pun dimulai. Pelarian Doni tidak berlangsung lama. Hukum bergerak lebih cepat dari rodanya. Kurang dari 5 jam setelah melarikan diri, tim gabungan Satreskrim Polresta Banyumas berhasil mengendus keberadaannya. Dalam pelariannya, Doni sempat membawa istri dan 2 anaknya ke arah Cilacap menuju ke rumah saudaranya. Doni diringkus tanpa perlawanan di Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara yang berjarak sekitar 50 km atau 1 jam 15 menit dari TKP. Bersamanya, polisi mengamankan seluruh barang bukti perhiasan emas dan motor Aerox curian yang belum sempat ia jual. Di depan penyidik, topeng pemuda baik-baik itu hancur sepenuhnya. Doni mengakui semua perbuatannya. Skandal perselingkuhan, rasa sakit hati yang dangkal, dalih kebutuhan finansial, dan ketamakan buta telah mengubahnya menjadi monster dalam satu malam. Hal yang cukup mencengangkan saat interogasi penyidik, ternyata Doni merupakan mantan narapidana 3 tahun di Rutan Banyumas karena kasus penganiayaan. Dan setelah memeriksa HP Doni, tersimpan video kondisi saat Nenek Kartina dan AA bersimbah cairan merah dan sudah menghembuskan napas terakhir. Tidak diketahui alasan pelaku mendokumentasikan peristiwa kelam itu. Nampaknya Doni harus intensif menjalani pemeriksaan kejiwaan. Kini Doni harus menghadapi kenyataan pahit di balik jeruji besi. Jauh dari istri dan anak-anaknya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis yaitu pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman matoy atau penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Selain itu dikenakan pasal 458 ayat 2 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun. Dari tragedi kelam yang terjadi di Patik Raja ini ada beberapa pelajaran berharga yang dapat kita renungkan agar kejadian ini tidak terulang di kemudian hari. 1. Pentingnya deteksi dini dan pengelolaan tekanan ekonomi. Banyak kasus kriminalitas berat dipicu oleh tekanan ekonomi yang tidak dikelola dengan sehat. Pelaku dalam kasus ini gelap mata karena terlilit utang dan masalah finansial, hingga egonya mudah tersulut ketika mendapat penolakan. Masalah keuangan yang menumpuk bukan sekedar urusan dompet, tetapi bisa berdampak serius pada kesehatan mental dan kestabilan emosi seseorang. Penting bagi siapapun yang sedang menghadapi krisis finansial untuk mencari solusi yang legal, terbuka dengan keluarga besar, atau mencari bantuan konseling sebelum tekanan tersebut berubah menjadi tindakan nekat yang merugikan orang lain. 2. Waspadaan terhadap orang terdekat. Seringkali kita merasa aman saat berada di dalam rumah atau ketika bersama dengan orang yang kita kenal baik. Namun, fakta bahwa pelaku adalah cucu kandung dari korban pertama mengingatkan kita bahwa bahaya terbesar terkadang justru datang dari lingkaran terdekat. Rasa sayang dan percaya kepada anggota keluarga atau pasangan memang harus ada, namun tidak boleh membuat kita sepenuhnya kehilangan kewaspadaan, terutama jika orang tersebut sudah menunjukkan tanda-tanda tabiat buruk, seperti kebiasaan berhutang tanpa bertanggung jawab atau perilaku manipulatif. Memasang pengaman ekstra di rumah lansia yang tinggal sendiri atau tetap menjaga komunikasi aktif antar anggota keluarga adalah langkah preventif yang krusial. 3. Bahaya hubungan toksik dan rahasia gelap. Korban kedua, AA, harus kehilangan nyawanya di usia yang sangat muda karena terlibat dalam hubungan terlarang atau perselingkuhan dengan pelaku dan menaruh kepercayaan buta kepadanya. Menjalin hubungan yang penuh rahasia atau melibatkan diri dengan seseorang yang tidak jujur dalam kehidupan pribadinya, seperti menyembunyikan pernikahan yang sah, selalu membawa risiko interpersonal yang tinggi. Ketika kita memaklumi perilaku toksik atau manipulatif dari pasangan, kita sedang menempatkan diri dalam posisi rentan. Kepercayaan dalam sebuah hubungan harus rasional, dan tanda-tanda bahaya pada karakter seseorang tidak boleh diabaikan demi keselamatan sendiri. Tragedi ini menjadi pengingat mahal bahwa kendali emosi, kejujuran dalam hubungan, dan keterbukaan dalam keluarga adalah fondasi penting untuk mencegah terjadinya konflik yang berujung pada tindakan kriminal. Kasus Patik Raja menyisakan luka mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan dan sebuah pengingat kelam bagi kita semua, bahwa terkadang bahaya terbesar tidak datang dari orang asing di luar sana, melainkan dari orang terdekat yang kita beri ruang di dalam rumah kita. Kita mendoakan semoga almarhum korban mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah dan keluarga yang ditinggal diberikan ketabahan yang luar biasa, khususnya istri dan anaknya dapat diberikan kemudahan dan kebahagiaan dalam menjalani hidup ke depan. Tentunya pelaku harus dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Amit-amit jangan sampai kejadian ini menimpa kita, keluarga kita, orang terdekat yang kita cintai. Nantikan kasus dan pelajaran lainnya di Kisah Kasus. Wassalam.